Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kabarul Jadi, saya dari kelas 1 mata kuliah pemasaran digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan platform pendidikan online. Yang kita tahu, platform pendidikan online saat ini adalah banyak sekali, dari uh, GameLab, Bangkit, dan lain-lain seperti Coursera, seperti itu. Nah, apa itu platform pendidikan online? Platform pendidikan online adalah proses penciptaan atau meningkatkan sistem digital yang memfasilitasi pembelajaran dan interaksi antara pengajar dan siswa melalui internet. Selain di sini banyak sekali platform digital yang kita ketahui yang tadi sudah saya sebutkan seperti GameLab, Bangkit, Coursera, Decoding, dan lain-lain. Itu adalah merupakan platform pendidikan online. Dari maraknya mulai tahun COVID 2019 yang lalu, itu banyak sekali pendidikan yang dialihkan secara online, dari kuliah, sekolah, SMA, SMP, maupun SD itu dialihkan menjadi online. Jadi banyak sekali platform pendidikan online yang bermunculan. Di situ juga banyak sekali uh, yang mempresentasikan atau mengajarkan, bahkan lebih uh, lebih worth it daripada kelas yang diajarkan secara offline. Nah, sekarang apa itu tantangannya yang menjadi platform pendidikan online itu? Yang pertama adalah konten berkualitas tinggi, yang artinya konten yang dihasilkan secara online tentunya harus berkualitas tinggi. Yang kedua, para konten yang sama, yang artinya seperti ini. Misalnya dari musik atau komputer atau seni yang lain, misal dari platform dari komputer, dari informatika atau yang lain. Banyak sekali platform online, platform pendidikan yang sudah terjun dari situ. Misalnya Decoding, itu adalah platform yang istilahnya sudah tinggi, dari Bangkit, yang mana dia bekerja sama dengan Google, yang mana itu adalah para konten yang sama. Jadi kita harus bersaing dengan para konten yang sudah lama di bidangnya. Yang ketiga adalah desain yang menarik, yang mana semua orang, hampir semua orang seperti saya sendiri, desain itu adalah nomor satu. Yang mana desain adalah tampilan utama yang kita amati, yang kita pandang pertama kalinya. Misal tuh, jika desain kita pertama kali melihat desain itu menarik, pasti orang-orang akan tertarik pada platform itu, atau apa sih isinya dalam desain itu, apa sih manfaatnya dari desain itu, apa sih dari kita tertuju pada apa sih itu. Saat kita melihat desain menarik, akan memunculkan pertanyaan apa sih seperti itu. Jika konten itu tidak menarik, ya pasti saya sudahlah gitu. Yang selanjutnya yaitu teknologi yang handal. Banyak sekali platform yang sudah kita ketahui, yang mana pendidikan secara online itu menerapkan teknologi yang handal. Jika kita kalah dengan teknologi yang handal itu, ya sudah, kita akan tidak terpandang dari teknologi itu. Yang selanjutnya adalah pembelajaran yang menarik. Kenapa pembelajaran yang menarik? Karena di zaman sekarang itu pembelajaran itu sangatlah penting. Yang mana pembelajaran kalau yang kuno-kuno aja, pembelajaran yang tidak mengikuti zamannya, itu tidak akan tertarik orang-orang lain. Berbeda dengan pembelajaran yang menarik. Semua orang tertarik, wah hal ini beda nih, pembelajaran ini menarik nih. Semua orang akan terikat pada hal itu, seperti itu.
Yang selanjutnya adalah tujuan belajar. Yang pertama seperti ini, penelitian dasar. Kebutuhan belajar penelitian dasar. Sebelum kita membuka sebuah perusahaan di bidangnya, misal kita akan membuka platform pendidikan online, itu kita harus meneliti sebagai penelitian pasar dulu. Misalnya sekarang lagi trennya apa nih? Misalnya lagi tren musik. Nah, di situ banyak sekali peminatnya di bidang musik. Presentase orang akan mengikuti kursus kita itu akan di atas 50% atau lebih bahkan, karena penelitian pasar itu bisa jadi unggul, dimana sekitar kita lagi viral-viralnya musik atau yang lain, itu akan meningkatkan lebih ke peminatnya situ. Yang selanjutnya adalah analisis pesaing. Yang sudah dibicarakan tadi, pesaing itu mungkin pasti ada. Pesaing di mana itu pasti ada, dari mana bisnis, dari cara membuat konten, itu pesaing itu pasti ada. Namun gimana cara kita agar tidak kalah dari pesaing-pesaing yang lain, seperti itu. Yang selanjutnya ada analisis data. Sebelum kita membuka perusahaan, kita harus menganalisis data. Yang mana data ini sudah cukup belum sih? Analisis data ini cukup valid tidak sih gitu. Kira-kira berapa orang yang akan mengikuti kursus ini, atau berapa orang yang akan mengikuti kelas ini, seperti itu. Yang selanjutnya ada konsultasi dengan para ahli. Kalau itu menurut saya sudah sangat pasti. Sebelum kita memulai segala sesuatu, sebelum kita mulai sebuah perusahaan atau yang lainnya, kita diharuskan untuk konsultasi dengan para ahli, yang mana para ahli itu akan menyampaikan atau menyarankan beberapa hal. Misalnya kita akan membuka kursus di bidang IT, kita harus konsultasi dengan para ahli itu. Bagaimana kalau di zaman ini membuka kursus ini. Nah, dan para ahli pasti akan memaparkan atau memberi saran yang banyak tentang perusahaan atau ide yang sudah disampaikan kepada para ahli itu. Yang selanjutnya adalah uji coba, yang mana kita mencoba sesuatu yang kita mulai tadi. Apa salahnya kita mencoba? Setelah kita konsultasi, kita coba apakah ini worth it atau tidak, seperti itu. Yang selanjutnya, strategi yang diterapkan. Setelah kita memikirkan ide konsep yang sudah kita terapkan, selanjutnya kita merencanakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan itu. Yang pertama, agar pendidikan online itu lebih terpercaya, lebih menarik perhatian orang, itu yang pertama adalah kolaborasi dengan para ahli. Misalnya seperti ini, Decoding atau Bangkit itu kolaborasi dengan Google. Jadi orang mana yang tidak tahu Google gitu. Jadi kolaborasi dengan para ahli itu sangat wajib. Bukan wajib, tapi diharuskan, karena melihat orang-orang, misalnya seperti saya sendiri, jika bergabung ke sebuah perusahaan atau pendidikan online, saya melihat dari belakang layar ya. Misalnya dia kolaborasi dengan siapa nih? Kalau dia
orang-orang yang terkenal mesti wah keren nih orang ini berkolaborasi dengan orang ini, itu akan menjadi nilai plus yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu proses review konten. Dari review konten yang ada, kita menjadi tahu apa sih kekurangan kelebihan dari konten kita. Yang selanjutnya adalah penggunaan multimedia. Penggunaan multimedia di sini sangat penting karena di era yang sekarang 2024 ini hampir semuanya itu menggunakan digital atau multimedia. Jika kita tidak mengikutinya, pasti konten-konten kita atau platform yang lain atau cara menarik perhatian orang itu akan berkurang jika tidak menggunakan media multimedia untuk pemasarannya atau yang lain. Yang selanjutnya adalah mengadopsi standar pendidikan. Kenapa saya mengatakan mengadopsi standar pendidikan? Karena standar pendidikan di Indonesia itu menjadi hal yang penting. Jika kita tidak mengadopsi standar pendidikan, orang-orang akan tidak menerima hal itu. Bisa jadi malah perusahaan itu tidak diterima saat kita melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, seperti itu. Mendata umpan balik. Jadi setelah kita mencoba membuka sebuah perusahaan pendidikan, itu kita harus mendata umpan balik yang ada. Gunanya apa? Di situ tertera evaluasi terus-menerus. Dari mendata ini kita harus mengevaluasi. Dari mendata kita bisa mengevaluasi apa yang kita harus bahas, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita perbaiki. Yang selanjutnya adalah pelatihan instruktur. Sebelum kita membuka sebuah perusahaan pendidikan, kita harus juga memiliki instruktur yang memadai, instruktur yang berpengalaman, instruktur yang baik di bidangnya. Dengan itu kita harus melakukan pelatihan instruktur agar para instruktur itu lebih baik atau lebih menguasai dalam bidangnya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan menggunakan AI. Yang kita tahu sekarang banyak sekali AI di dunia ini, dari mobil, motor, bahkan sekarang rumah ada yang menggunakan AI, kamar ada yang menggunakan AI. Begitu pula dengan sebuah perusahaan. Bagaimana jika perusahaan itu menggunakan AI? Ya tidak apa-apa. Yang pertama, analisis pola belajar. Dengan AI itu lebih efisien, lebih fleksibel dalam menggunakan waktu. Kita bisa menganalisis pola belajar dengan menggunakan AI. Yang kedua, penggunaan sistem rekomendasi. Yang ketiga, deteksi kecurangan. Banyak sekali kita sudah mendeteksi kecurangan dengan menggunakan AI. Seperti yang di tes yang ada di perguruan tinggi dan lain-lain, itu akan menggunakan AI. Jika kita tidak menggunakan AI, pasti lebih menggunakan tenaga kita untuk mengurusi, atau lebih memakan tenaga kita untuk memantau, seperti itu. Jika kita menggunakan AI itu jauh lebih efisien, jauh lebih tidak membuang tenaga kita, seperti itu. Umpan balik secara otomatis banyak sekali yang sudah kita dapatkan di dunia ini, seperti umpan balik otomatis seperti halnya di Google atau
platform lain, seperti saat kita sudah mereview, pasti ada umpan balik secara otomatis dari perusahaan tersebut. Jadi itu lebih memudahkan para admin jika kita menggunakan AI. Prediksi kinerja, saat kita menggunakan AI, prediksi kinerja itu lebih fleksibel atau lebih mudah untuk dijangkau, lebih mudah untuk dilakukan, karena walaupun AI itu memudahkan, AI itu sangat memudahkan untuk semuanya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah fitur interaktif. Fitur interaktif dalam sebuah platform pendidikan online, yang pertama adalah kuis, yang mana kuis itu setelah kita mempelajari hal-hal semuanya, kita belajar, kita pasti ada kuis, yang mana kuis ini sangat bermanfaat saat kita menggunakan platform pendidikan itu. Kita bisa menjadi tahu sejauh mana kita menguasai materi tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya ada discussion forum, yang mana discussion forum saat kita melakukan kursus atau pendidikan secara online, diskusi dalam forum itu sangat dibutuhkan, karena saat kita kebingungan akan hal sesuatu, kita bisa diskusi melalui forum yang ada di kelas tersebut, seperti itu. Proyek kolaboratif, yang mana seperti yang saya pernah alami, proyek kolaboratif itu pasti ada, karena apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita pelajari itu dapat kita rasakan, dapat kita rasakan manfaatnya itu di proyek kolaboratif. Kita bisa bekerja sama dengan tim dari materi-materi yang sudah kita dapatkan. Yang selanjutnya adalah kelas virtual, yang mana kelas virtual ini akan pasti dipandu oleh para mentor dan para ahli yang lain, karena jika kita tidak mengetahui apa yang kita pelajari, kita bisa bertanya di kelas virtual itu, yang mana kita akan memudahkan antara guru dan siswa, seperti itu. Alat interaktif, alat interaktif dan kelas virtual itu adalah berkesinambungan atau saling terhubung, karena alat interaktif saat kita pendidikan online, kita akan menggunakan platform kelas online seperti Google Meet, Zoom atau yang lainnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pelatihan, yang mana pelatihan itu sangat penting, karena setelah kita mendapatkan materi yang sudah kita dapatkan, kita harus melakukan pelatihan agar materi yang sudah kita dapatkan itu dapat bermanfaat dan kita bisa menjadi tahu apa kegunaan dari materi yang sudah dapatkan itu. Yang selanjutnya itu sesi tanya jawab. Fitur itu sangat penting, karena saat saya sebagai pengguna dari sebuah pendidikan online tersebut, sesi tanya jawab itu sangat penting, karena saat siswa atau pengguna terjadi kebingungan, itu pasti tanya jawab oleh para mentor atau para ahli yang lain, agar kita bisa tanya jawab dan itu dibahas secara langsung, seperti itu. Yang selanjutnya adalah strategi penetapan harga, yang mana kita harus, sebelum kita membuka, kita harus meninjau strategi penetapan harga dari segmen pasar, paket harga. Segmen pasar kita bisa melihat pasar ini, misal di dunia IT, pasar segini cocok tidak, seperti itu. Paket harga bisa jadi paket harga secara total dari awal sampai akhir itu paket menjadi satu, itu lebih efisien bagi cara para pengguna. Jadi orang-orang melihat, wah ini lebih murah nih, berbeda dengan jika kita memilih satu-satu per harga per kelasnya, seperti itu. Yang selanjutnya diskon.
Wah, pasti kalau di Indonesia diskon itu paling wah kalau di sini. Karena diskon itu bagaimana orang tidak tahu kalau diskon tidak menarik perhatian seperti itu. Model berlangganan. Bisa jadi model berlangganan itu kita bisa per bulan, per tahun, ada yang lain-lain. Pemilihan pembayaran fleksibel. Maksudnya saat kita melakukan pembayaran, jika itu tidak puas atau itu, kita bisa menjamin 100 bisa menjamin uang itu bisa kembali atau tidaknya, seperti itu. Nah, bagaimana agar keamanan terjaga? Dan yang pasti perusahaan pendidikan itu hal yang sangat krusial. Bagaimana jika itu dibobol orang lain atau yang lainnya? Nah, dengan itu harus ada enkripsi data agar keamanan itu terjaga. Penerapan standar keamanan itu seperti apa? Itu harus diterapkan dalam perusahaan tersebut agar data-data yang kita masukkan ke sana itu aman dan terjaga. Yang selanjutnya adalah autentifikasi ganda. Banyak sekali autentifikasi ganda yang membuat itu menjaga keamanannya. Yang selanjutnya ya kebijakan akses, pengujian keamanan, dan perlindungan data. Pengujian keamanan jika tidak diuji tiba-tiba jebol atau yang lain kan itu hal yang merugikan, seperti itu. Yang selanjutnya bagaimana mengukur keberhasilannya. Yang pertama adalah penggunaan kepuasan pengguna. Saat kita memberikan rating, pemberian review, itu akan mengukur keberhasilannya. Jika ratingnya bagus, berarti keberhasilannya tinggi. Tapi jika ratingnya jelek, berarti keberhasilannya rendah. Seperti itu. Pengurangan tingkat kelulusan. Dari sekian banyak pengguna yang ikut dalam perusahaan itu, tingkat kelulusannya tuh berapa persen sih? Jika itu kurang, berarti keberhasilannya berkurang dong. Tapi jika kelulusan itu sampai 90%, berarti keberhasilannya itu cukup tinggi. Yang selanjutnya analisis data pembelajaran dan evaluasi tujuan pendidikan. Evaluasi itu sangat penting karena mengukur keberhasilan, evaluasi terus menerus agar semakin lama itu perusahaan akan semakin maju dan berkembang, seperti itu. Ya udah, cukup sekian dari saya presentasi kali ini, semoga bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.